wujud nyata yang bisa diperoleh. Kalau kita hidup mengejar angka, saat itulah kita sudah meninggalkan yang namanya barokah. Karena barokah itu tidak mau dihitung. Barokah itu ya tidak mau dia diteliti, ya dia diteliti. Angkamu berapa berkah itu dia nggak mau. Seperti diceritakan suatu ketika ada sahabat atau sahabiah, ada berapa peristiwa dikasih gandum, yang gandumnya itu dipakai tapi enggak habis-habis. Ya, dipakai enggak habis-habis. Karungnya sama, isinya enggak penuh, tapi dipakai enggak habis-habis. Akhirnya penasaran. Salah satunya adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Penasaran, beliau memerintahkan tolong ditakar. Ya dulu ditakar, berapa sok gitu ya. Kalau kita mungkin pakai gelas, berapa gelas. Nah setelah ditakar, dipakai cuma 1-2 hari habis. Jadi barokah itu enggak mau dihitung. Ya enggak mau dihitung. Makanya kalau kamu mulai pandai menghitung, berarti kamu mulai pandai kehilangan berkah. Kenapa begitu? Nah kalau sudah pandai menghitung, nanti akhirnya suka berhitung. Sehingga muncul kalimat orang Jawa, pitungan guys. Nah, orang itu, apa pitungan? Pitungan itu apa pitungan? Bukan si pitung, bukan lo ya. Pitungan itu ya, hitungan gitu ya. Hitungan itu apa? Bahasa Indonesianya? Perhitungan, kurang mantep. Hitungan gitu ya. Perhitungan sama temannya. Wah ini kalau saya ini ada uang 100.000, saya buat makan sendiri bisa 3 hari, misal. Tapi kalau saya buat traktir dia, wah nggak sampai sarapan habis. Ya nggak sampai sarapan habis. Ini mulai akhirnya kalau pergi sama temannya pitungan. Pergi sama temannya dia mulai berhitung, ya, memperhitungkan. Wah ngajak makannya di sana saja, pecel yang pojok sana. Ya pecel yang pojok sana berhitung. Sehingga bukan pengen nyenengkan temennya, bukan pengen melayani, bukan pengen servis gitu ya. Tapi pengen yang penting warak gitu ya. Dan murah sehingga dia tidak mendapatkan sisi-sisi mengejar barokah. Ya enggak mendapatkan sisi-sisi mengejar barokah. Jadi syarat nomor 1 agar kita ini berkah. Berkah itu tidak mau dihitung. Silakan yang sekolahnya ilmu ekonomi. Ya, ini yang sekolahnya ilmu ekonomi. Ada enggak itu sisi berkah? Ada. Dalam ilmu ekonomi itu ada sisi berkah dan itu sisi yang paling besar. Sisi yang paling besar. Apa itu? Iklan. Apalagi? Apa itu? CSR ya. Dana CSR itu dana sosial suatu perusahaan. Itu katanya justru yang mendatangkan berkah. Orang iklan itu kalau biaya iklan kadang-kadang nggak masuk akal. Produknya harganya cuma 10.000, ngiklankannya sampai ratusan juta. Kamu untuk iklan kok nggak hitungan? Wah itu nanti hasilnya dari iklan itu. Hasil dari iklan, pakai iklan nggak hitungan. Nanti katanya hasilnya nanti dari iklan. Tapi anehnya kadang kita mau iklan akhirat, sodakoh sana sini hitungan, hilang duit. Ya, uangnya hilang. Takut nanti nggak diiklankan sama malaikat, nggak diiklankan sama sistemnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apalagi mulai menghitung. Sampai di sini jelas semuanya? Jelas. Jadi pilih pandai menghitung atau pandai mencari berkah. Pandai mencari berkah. Maka biar berkah nomor 1 jangan berhitung. Terutama kepada orang tua. Iya, jangan berhitung kepada orang tua. Karena kalau kepada orang tua berhitung, orang tua kamu hitungan sama kamu selesai. Nah, biaya mimpi punya kamu.
Kalau tidak ada mimpi punya kamu nggak ada loh. Bapak ibu ini bisa saja loh, kesepakatan nggak punya kamu. Ya bisa nggak kira-kira? Bisa, banyak itu di luar negeri. Orang nikah sepakat nggak mau punya anak, ada nggak begitu? Ada, tentunya itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ajarannya Rasulullah SAW, tanakahu takthuru, menikahlah agar kalian bisa menjadi semakin banyak punya anak keturunan. Tentunya yang sehat, kecuali kalau dia nanti hamil, akhirnya sakit, membahayakan nyawanya, itu namanya ada uzur. Ya, namanya ada uzur. Tapi orang tua kita sepakatnya tambah, ayo punya anak itu. Berarti punya cita-cita. Mau bayar berapa kamu sama cita-cita terwujudnya kamu? Rencana wujudnya kamu. Kamu mau bayar berapa sama bapak ibumu? Tidak bisa dibayar dengan semua wujud, nggak bisa. Dibayar dengan semua hidup kita nggak bisa. Terus ibunya apalagi? Nak tahu enggak? Hamil kamu tuh, Masya Allah. Taruhannya itu nomor 1, ya kecantikan ibu. Ibumu dulu cantik pol. Begitu hamil kamu, ya bulan pertama masih cantik. Bulan keempat, kelima dan selanjutnya bentuk ibu nggak jelas. Gara-gara kamu. Ya gara-gara kamu. Nggak ada nih yang namanya perut ideal, nggak ada. Wajah ideal nggak ada. Semua rusak gara-gara kamu. Tapi ibu senang. Rusak tubuh ibu senang. Mau kamu ganti berapa? Ini kalau mulai hitungan sama orang tua berhitung sama kita selesai. Makanya begitu anak kok dapat duit, dapat pangkat, dapat jabatan, dapat rezeki, berhitung terhadap orang tuanya, Allah cabut barokahnya. Ya Allah cabut barokahnya. Berkah gak akan nempel sama dia. Sama sekali zero barokah. 0. Gak akan dapat berkah. Orang tua. Kemudian keluarga. Kakak, adik, ya, paman, bibi, sepupu, keluarga. Makanya kalau kita sedekah, nomor 1 suruh sedekah kemana? Keluarga. Yang terdekat kan ya. Dari mulai kakak, adik, paman, bibi, sepupu, keluarga terdekat. Keluarga ini. Jangan pernah berhitung sama keluarga. Oh dia nggak pernah pinjemin mobil aku nggak akan pinjemin dia mobil. Kakaknya butuh mobil nggak dipinjemin, dia punya mobil. Adiknya butuh mobil nggak dipinjemin, dia punya mobil. Itu mobilnya nggak akan barokah. Karena dia berhitung kepada keluarga. Jangan berhitung kepada keluarga. Jangan berhitung kepada orang tua. Ini contoh ya, contoh sederhana karena waktunya 30-40 menit. Jadi jangan pernah berhitung. Kemudian jangan pernah berhitung kepada orang yang lagi sangat membutuhkan dari umat Nabi Muhammad SAW. Ada umat Rasulullah SAW lagi sangat membutuhkan bantuan. Terus kita ngomong, saya nggak kenal dia kok. Saya nggak punya tanggung jawab ngurusin dia. Seluruh umat Nabi SAW adalah saudara kita. Kalau betul-betul dalam kondisi yang sangat membutuhkan, tentunya sesuai dengan data ya. Oh datanya benar, dia lagi dirawat di rumah sakit, ya kemudian sakitnya benar, kondisi ekonomi betul nggak mampu, oh nggak ada yang bantu. Teman kita ngasih informasi, ini ada saudara kita, ya lagi mau dioperasi, nggak ada biaya. Terus kita ngomong, saya nggak kenal dia bukan siapa-siapa saya. Muncul rasa berhitung lagi itu. Sehingga nggak mengeluarkan bantuannya sekecil apapun nggak keluar. Maka ini yang begini ini akan menghapuskan barokah. Ya menghapuskan barokah. Karena memang syaratnya berkah itu jangan berhitung. Dan barokah nggak mau dihitung. Karena itu kalau kita lihat, lihat segala hal yang terkait dengan barokah itu tersangkut, terkait, terpatri, nyantol sama yang namanya jamaah. Seperti semalam saya jelaskan hadis Nabi Muhammad SAW, al-jamaah barokah. Kalau bareng-bareng nanti berkah. Pertanyaan saya, nasi 1 piring dimakan orang 1 sama nasi 1 piring dimakan orang 10. Kira-kira dapatnya banyak mana? Nasi 1 piring, kamu makan sendiri. Sama nasi 1 piring, kamu panggil temanmu 9. Kamu dapatnya banyak mana? Jujur aja, jujur sudah. Makan dapatnya banyak mana? Sendiri. Ya.
Karena kalau sendiri dapat satu porsi utuh. Kalau bersepuluh dapat sepuluh. Benar ya? Dapatnya cuma 10%. 10% sama 100%. Banyak mana? 100%. Begitu kamu mulai berhitung, kamu pilih makan ngajak 9 orang atau makan sendiri? Sendiri. Dapat 100% sama 10%. Pilih mana? 100% atau 10%? 100%. Itu normalnya orang yang berhitung. Tapi kalau ilmu barokah, al-jamaah barokah. 100%. Enggak berkah. 10% berkah. Pilih mana? Enggak, ya. Yang mana? Udah, mau agak ilmu ekonomi didik gitu ya, sedikit. Ya udahlah 50% berkah gitu ya. Bagi dua kan sudah jamaah, atau kalau dua sudah jamaah. Semakin minim persentase kita karena berbagi, maka semakin besar porsi barokah kita. Itu ilmunya berkah gitu. Satu piring dibagi orang 10, sama satu piring dimakan orang 2, berkahnya yang semakin banyak. Bagiannya dibagi orang banyak, artinya dapat kita semakin sedikit, berkahnya semakin besar. Apa yang kamu ambil semakin sedikit, apa yang kamu buang semakin banyak, maka berkahmu itu sebanyak yang kamu buang, ya, dan yang sedikit yang kamu terima itulah yang mengurangi barokahmu. Waduh, ini konsep hidup kok aneh ya, Bib? Betul kan? Ini contoh misalnya, usah jauh-jauh. Di Majlis Ar-Raudhah. Tempat yang saya pakai untuk tidur cuma satu. Sisanya saya pakaikan ke semua orang. Betul ya? Berarti saya dapatnya banyak atau sedikit? Dapatnya sedikit. Ya. Yang banyak untuk siapa? Orang lain. Benar? Nah, nanti berkah yang saya dapat sebanyak yang saya bagi ke orang lain. Justru sedikit yang saya tahan ini, ya ini semakin besar sedikitnya, semakin mengurangi barokah saya. Jadi kalau saya pintar, saya pilih mana? Semakin saya kecilkan bagian saya, semakin saya besarkan bagian orang lain. Betul begitu? Nah, bisa enggak kamu hidup dengan konsep seperti itu? Mulai ngitung saldo. Iya. Kenapa? Karena barokah itu abstrak. Dia sifatnya ukhrawi. Ya, barokah itu terkait sama jannah, sama surga. Barokah itu terkait sama barzakh, alam barzakh. Barokah itu terkait sama ruh. Ya, terkait sama ruh. Sifatnya abstrak. Dia bukan dari sini, dia dari sana. Ya, barokah itu bukan dari sini, tapi dari sana. Makanya semua yang dilempar ke sono, ya, nanti akan dilimpahkan ke sini. Kalau ngelemparnya ke sono besar, nanti dilimpahkan ke sininya akan besarnya luar biasa. Sederhana saja contoh. Ibu saya, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan, kebaikan, ketaatan, kebahagiaan, juga orang tua antum masing-masing. Amin. Iya. Ibu saya gak pernah minta apa-apa dari anaknya. Bener ini, gak pernah. Kamu kerja ya, cari duit buat ibu bapakmu. Dari saya lahir sampai hari ini, gak pernah. Mudah-mudahan orang tua antum semua modelnya seperti itu. Amin. Gak jadi orang tua yang naudzubillah min dzalik. Bapak ibumu sudah gadekkan sawah 5 hektar. Buat kamu sekolah, buat kamu kuliah. Sekarang kamu sudah punya gelar, jangan enak-enakan saja. Kamu harus. Anak tuh gak usah dibegitukan, kan mikirkan orang tuanya ya. Tapi begitu dibegitukan, jadinya apa? Marah. Namanya juga manusia. Aku ini anak, bukan sapi perah. Mulai muncul aksi-aksi sinetron. Drama-drama kehidupan dimunculkan. Karena ucapan-ucapan orang tua yang nggak paham ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya orang tua yang tertekan butuh duit, tapi cara ngomongnya salah. Almarhum ayah saya dan ibu saya, semoga panjang umur, fitahatin sya'al afilah. Begitu juga ibu antum semuanya. Gak pernah ngomong, nak kamu cari duit. Gak ada. Gak ada. Anaknya diserahkan ke Allah. Nih, kamu sana berjuang, kamu dakwah. Bahkan saya disumpah.
Saya disumpah, kalau kamu berhenti dakwah, ibumu enggak ridho dunia akhirat. Asik ya? Disumpahnya begitu. Enggak ada sumpah, kalau kamu enggak cari duit, ibumu enggak ridho dunia akhirat. Enggak ada. Kalau kamu berhenti dakwah, ibumu enggak ridho dunia akhirat. Kasihkan ke Allah. Hasilnya, ibu saya dapat apa? Jelas temennya banyak. Ibunya Ustadz Novel ya. Yo, itu ibunya Ustadz Novel, betul kan ya? Seluruh area ini ibu saya jalan dimanapun dihormati sama orang. Ibunya Ustadz Novel. Ya, ibunya Ustadz Novel. Enggak pernah ada perintah hormati ibunya Ustadz Novel. Ada? Enggak ada. Otomatis Allah menjadikan semua yang terkait sama saya menghormati ibu saya. Dapatnya banyak atau sedikit? Banyak. Berkah atau enggak berkah? Berkah. Berkah. Jadi dengan contoh-contoh ini kira-kira udah cukup belum? Faktanya itu. Enggak ngitung kok tambah hasilnya luar biasa. Yang hitungan kok semakin hari semakin susah. Terutama istri kepada suami, suami sama istri. Mas, kamu kok tiap bulan ngasih aku cuma segini sih? Ini buat beli ini, 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 habis minus. Memang betul kalau dihitung habis minus. Udah tahu dihitung habis minus, makanya nggak usah dihitung. Terima kasih mas. Jazakumullah khairan, gantengku. Lo misal aja kan ya. Kalau suaminya sendiri kan ngomong gitu nggak jadi masalah. Masa suami orang lain gantengku, ngawur kamu. Nggak boleh begitu. Iya. Terima ini uang tadi dengan senang. Nanti Allah akan ngasih barokah. Karena di otaknya nggak ada lagi hitungan. Allah akan ngasih barokah. Lah barokahnya jadinya bagaimana? Mas Sony nggak apa-apa. Barokahnya nggak wujudnya apa gitu ya? Nggak bisa dihitung. Oh, nanti tiba-tiba ada orang nganter beras 3 karung. Entah dari mana ya. Misalnya kok Habib Novel dari pengajian di desa atau pengajian di kota, ada yang titip, Bib, ini ada hadiah 3 karung beras. Oh iya makasih. Saya mampir ke rumahnya teman saya, ngobrol, terus saya bilang, wah ini 3 karung ini berat-beratin mobil, udah hadiah buat kamu. Oh terima kasih. Istri yang ngomong, alhamdulillah 3 karung, 4 bulan nggak beli beras. Coret daftar, beli beras sekian, coret. Berkah enggak? Berkah. Itu cara kerjanya barokah. Ya tiba-tiba suaminya di kantor ya, dipanggil sama atasannya, yuk ikut saya. Kemana udah keluar sebentar. Nemenin atasannya transaksi bisnis. Ternyata cool. Wah atasannya dikasih rasa percaya. Kalau ngajak dia kok mudah urusannya ya. Masya Allah. Nih tips buat kamu. Tiba-tiba dapat hadiah di luar gaji. Nah, itu nanti barokah itu munculnya gitu. Gak mau dihitung. Kalau kamu hitung dia lari. Barokah itu ibarat wanita yang mencintai tapi tak mau diketahui cintanya. Iya, barokah itu ibarat wanita yang mencintai tapi tak mau diketahui cintanya. Begitu engkau mencoba ingin mengetahui cintanya, maka dia akan sembunyi dan lari darimu. Betul begitu mbak-mbak? Masya Allah. Ternyata ini semua pecinta-pecinta misteri ya. Misterius. Nah ini barokah. Makanya semalam disebutkan dalam hadis ya, al-jamaah barokah. Semakin besar jamaahnya berarti semakin barokah. Semakin besar jamaahnya semakin barokah. Makanya kita lihat yang namanya air paling berkah selain yang nomor utama air yang dari tubuh Nabi Muhammad SAW yang kita nggak bisa mendapatkannya saat ini, itu keberuntungan yang diberikan Allah kepada para sahabat adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu berkahnya luar biasa ya, karena dia melayani jamaah yang luar biasa. Gitu kemana-mana nggak habis-habis. Air Zam-Zam. Makanya ibadah yang paling berkah itu ibadah haji, wukuf di Arafah. Dosa model apapun wukuf di situ selesai, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata apa? Karena berkahnya jamaah itu.